tidak ada manusia yang sempurna. Bos kaya Pak Epta. Umomo sampe dia. Silakan. Apa? Lanjut. Saya. Bos kaya Pak Epta. Tidak ada yang sempurna. Nabi sempurna itu karena selalu dikawal oleh malaikat. Itu Pak Ita. Ya, dikawal oleh malaikat. Masalah kayak Isra. Nabi dikawal oleh malaikat. Pak Disun saya ini salah. Ora sholat darah di sholat. Kanan kiri oke ya. Maka berhati-hatilah ya Pak Epta ya. Nanti di alam akhirat itu akan dimintai tanggung jawabnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Majelis yang baik ini alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesempatan untuk apa? Untuk saling maafkan. Dan maafkan tidak hanya di hari Lebaran saja, kan tidak ada manusia yang sempurna. Saya kira demikian. Rasa tahu Pak Sone wis mikir padut ya. Alhamdulillah wa billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, kalau mau melihat orang Islam di Indonesia adalah pada hari raya. Itu orang Islam di Indonesia banyak sekali, metu semuanya itu. Ya kalau mau lihat kreativitas ajaran Islam ya di Indonesia. Di Indonesia itu kreativitas ajaran Islam itu banyak sekali, sehingga banyak pandangan-pandangan, di antaranya Idul Fitri dari ulama, Idul Fitri dari Panji Gumilang, dan itu sudah disampaikan. Agar kita tidak sesat, ya, agar kita tidak sesat, maka pertanyaannya singkat saja. Apa yang dilakukan Rasulullah sesudah selesai puasa dan sesudah sholat itu, sehingga kita, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, agar kita tidak sesat. Apa yang dilakukan Rasulullah sesudah selesai puasa dan sesudah selesai sholat itu, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, maka yang kita ikuti seharusnya adalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal Pak. Yang tadi halal bihalal intinya adalah menyambung silaturahim dan silaturahmi untuk kita semuanya. Terputusnya silaturahim, kalau silaturahmi itu kadang terputus karena hutang piutang. Banyak kita berusaha karena hutang maka terputus persaudaraan. Silaturahim terputus karena waris. Nah, ini solusi yang masih sulit untuk dipecahkan. Yang kedua adalah silaturahmi itu terputus juga karena gengsi, Pak. Saya tua kok suruh halal bihalal atau silaturahmi kayak yang saudara yang muda seperti ini, perlu kita sinkronkan bersama-sama. Terima kasih. Toto hatine ben hatinya bersih dijaga, insya Allah kita ke depan lebih iman takwa lagi sehingga menuju surga Jannatul Naim yang disediakan oleh orang-orang takwa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rangkum saja waktunya biar cepat. Tadi ditanyakan oleh Pak
Pak Tukiman, biar nggak membingungkan umat. Kira-kira Nabi itu setelah selesai Idul Fitri itu apa yang dilakukan? Habis sholat, kemudian salam-salaman, ya. Apa yang dilakukan? Ini aja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini yang diucapkan Nabi sama semuanya. Ya, wa ja'alna min aidin wa fa'idin itu aja. Enggak ada terus maaf lahir batin Nabi, enggak ada itu. Itu budaya ya tadi, itu budaya. Selesai, hanya saja apa? Agar ibadahmu diterima Allah, kita semua diterima ibadahnya, selesai. Enggak ada maaf-maafan, ujung-ujung. Kemudian acara seperti ini itu enggak ada. Ini betul-betul Indonesia murni budayanya. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya itu. Tapi karena negara kita adalah negara yang yang punya adat budaya yang seperti itu ya, dimulai dari model keraton, Majapahit, itu Kasunanan, itu semua abdi dalam itu jalan munduk-munduk kemudian minta maaf gitu kan. Nah, itu bagian dari itu yang saya katakan budaya Belanda ini seperti itu gitu. Kita harus tunduk dengan penguasa, tunduk dengan orang-orang yang dianggap lebih tinggi nasabnya macam-macam. Padahal di mata Allah semua sama, kecuali yang takwa saja yang bedakan. Itu ya. Itu. Jadi ada satu hadis Nabi berkata, "Taraktu fikum amrayni lan tadilu tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi berkata, aku tinggalkan dua pusaka. Barang siapa kalau berpatur dengan dua pusaka ini tidak akan sesat hidup ya Pak Tukiman, di dunia dan kelak di akhirat tidak sesat. Itu kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Itu maka kita kalau kita mau betul-betul Islam yang asli seperti itu yang kita lakukan ya. Proses seperti ini nggak salah, ini juga bagus. Ada rezeki bakso ini, ada kurung, ada kacang macam-macam ini kan. Ini kan komplit. Itu bahaya imam besar menikmati betul, agak kepedesan ya Mbak, kepedesan. Gitu. Itu Nabi begitu. Ya, nggak ada jamuan makan di rumah Nabi macam-macam. Nabi jamu, nggak mungkin. Nabi itu miskin loh, miskin nggak bisa jamu, tamu-tamu nggak bisa jamu, ya. Itu ya. Jadi itu Pak Giman agar kita esas seperti kemarin kasus yang Yaitun ya. Yaitun itu susah sesat sekarang, bagus sesat sekarang. Ya, dia sesat Pak. Jamaah wanita suruh di laki-laki. Ya. Ketika wanita agak posisi sholatnya apa ini? Rukuk ya, rukuk atau sujud. Itu laki-laki kira-kira sujudnya gimana tuh? Ngelihat mana? Ngelihat tempat sujud apa ngelihat wanita yang di depannya? Ayo jujur, Pak Tima. Pasti lihat wanita di depannya itu. Maka Nabi melarang itu, nggak boleh. Itu Yaitun itu yang besar sekali sekarang ternyata mulai sesat. Nah, mulai sesat acaranya. Itu nggak perlu kita tiru karena melanggar sunnah Nabi. Ya, wa sunnah bima kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Itu ya Pak Giman ya. Jadi kita harus banyak ilmu, jangan sampai ilmu kita sesat seperti pondok-pondok yang akhirnya membuat susah masyarakat. Pak, kalau Zaitun itu benar Pak. Gimana? Mazhabnya kan dia mazhab Bung Karno. Iya kan? Itu yang pakai sesat itu. Ya, itu pakai sesat itu. Ya, pakai sesat. Ada mazhab Bung Karno itu piye itu. Kalau mau dipasarkan Indonesia itu dua mazhab, mazhab NU, mazhab Muhammadiyah itu yang paling besar. Dan semuanya punya akarnya, semua aswaja itu kan. Ya. Nah, Bung Karno itu juga mazhab apa itu? Ya kayak gitu itu. Ya, itu ngawur ya. Nah, ini yang kedua ini yang menarik ini dari Pak Slamet, Pak Ustaz Slamet ini. Terputus dua macam, terputus dengan keluarga karena masalah warisan. Betul kan? Betul, itu kenyataan ini, realitas ini Pak Ifta. Yang kedua terputus dengan kawan karena hutang-hutang atau tadi iri dengki ya. Itu betul terjadi. Ya, terjadi. Lah, bagaimana cara mengatasinya semua ini?
Ya coba kita meniru Nabi. Nabi itu dikasih setong, dikasih lempar batu berdarah juga nggak pernah marah. Kita jaga. Kita marahnya bukan main. Apalagi setong di Indonesia kita marah ya. Nek perlu ngidoni pisan dibalas ping 3 gitu. plus apa Pak Ita? Plus kamplong ya. Itu plus kamplong. Betul ya? Itu angel itu ya. Itu ya. Iya Bu ya. Bu Ustazah Slamet ini bersedekah pada orang yang kita sukai suka. Tapi ketika orang yang tidak kita suka hatinya, kita juga ikut susah. Itu betul. Itu kenyataan realitas di lapangan itu. Tidak hanya Ibu, saya pun manusia biasa seperti itu, bukan Nabi ya. Jadi hati ini sulit untuk menerima ya. Sulit sekali untuk seperti itu. Tapi kita harus belajar bagaimana minimal mungkin bisa meniru pola hidup Nabi ya. Kita dengan Nabi itu 2 menit lagi selesai ya. Terima kasih diingatkan. Ya, jadi itu kira-kira ya yang perlu kita sampaikan dari jamaah online. Ada pertanyaan Pak Har tadi itu kebiasaan bagus, silaturahim itu dipertahankan Pak ya. Ada itu salam-salaman di RT. Ya, monggo itu diambil besarkan Pak Har ya. Ada lagi Pak Mungku, Pak Bu Rupi atau Pak Sabto? Atau cukup dipahami? Kalau cukup dipahami, kita sampai di sini. Kita jumpa lagi hari Sabtu depan, ya, dengan satu judul Syawal berakhir apa yang harus kita lakukan, ya. Coba kita akhiri Syawal. Demikian jamaah Masjid Istiqomah, baik yang online dan offline. Terima kasih sebelumnya hadir hari ini. Kemudian kita jumpa lagi Sabtu sebuah yang datang. Dari saya kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.